Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana diungkapkan seolah-olah Tuhan itu tidak memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bisa melihat dan mendengarkan sabda. Bukan itu maksudnya. Bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita untuk melihat alasan terpenting Tuhan itu menggunakan perumpamaan. Sebabnya yang dijelaskan oleh Tuhan adalah yang kita sendiri itu tidak tahu, kita sendiri belum pernah mengalaminya, kita sendiri belum pernah istilahnya itu melihatnya. Coba ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau Anda mencoba untuk melihat saja, kalau Anda menghadapi orang yang buta sejak lahir belum pernah melihat, lalu coba jelaskan warna langit pada saat mendung kepada mereka. Orang yang buta, Anda mencoba menjelaskan bagaimana warna langit yang mendung, atau bagaimana awan-awan yang kecil-kecil itu ada di atas kita. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah dia dengan mudah untuk percaya? Tentu kita akan menggunakan perumpamaan. Bagaimana warna birunya langit waktu cerah? Apakah kita bisa menjelaskannya? Maka kita akan menggunakan perumpamaan. Kita belum pernah sampai surga. Kalau kita sudah sampai surga, Tuhan tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana kerajaan Allah itu. Karena orang kita sudah melihat, ya. Tapi karena kita belum pernah dari sana, belum pernah ke sana, dan kita tidak pernah melihatnya, maka Tuhan itu memberikan perumpamaan untuk menjelaskannya, untuk mempermudah kita, pikiran kita untuk menangkapnya. Tetapi bagi orang yang menutup telinganya, menutup matanya, menutup hatinya, maka perumpamaan itu ya sekedar cerita, tetapi tidak pernah akan mencoba untuk mendalaminya. Karena bagi para murid, kalau dia nggak jelas, karena dia membuka telinga, dia melihat juga, dia membuka hati, maka kalau dia bingung, dia akan tanya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menjelaskannya. Tetapi bagi banyak orang tidak akan mau bertanya. Maka tertutup bagi mereka untuk segalanya itu. Maka mereka hanya mampu untuk melihat, mendengar sampai tahap perumpamaan. Tidak mau mendalaminya. Nah, bagi diri kita bagaimana? Kita tentu saja ingin mendalami
perumpamaan ini. Maka kalau kita mencoba untuk menangkap perumpamaan Tuhan Yesus, maka kita harus tahu terlebih dahulu seluruh isi kitab suci sebetulnya. Kan Tuhan Yesus tidak akan jauh dalam menjelaskan itu dengan kitab suci yang sudah diwartakan kepada orang-orang Israel. Maka seluruh kitab suci paling tidak harus kita ketahui, supaya kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya karena Tuhan adalah penyempurnaan dari seluruh perjanjian lama. Dia adalah penggenapan dari perjanjian lama. Maka kalau orang hanya mau melihat melulu kepada Tuhan Yesus tanpa untuk melihat perjanjian lama, orang akan jadi bingung. Ini yang digenapi apa? Yang disempurnakan apa? Maka kita harus menangkap itu. Nah, lalu berikutnya adalah dikatakan berbahagialah mata kalian sebab melihat dan mendengar. Sebab nabi-nabi ingin melihat dan mendengar apa yang sudah kita lihat dan kita dengar ini, tapi mereka tidak melihatnya. Itu harus dijelaskan bagaimana. Yang dijelaskan adalah sederhana sebetulnya. Karena para murid itu kan mendengar dan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Dia melihat, mendengar, melihat mujizat-mujizatnya, mendengar pewartaannya. Sedangkan kalau itu nabi, dia tidak melihat secara langsung di mana itu Allah, di mana itu Elohim, di mana itu Yahweh. Mereka hanya mencoba untuk melihat suara hatinya. Memang ada Abraham yang bisa melihat dan merasakan di situ. Tetapi yang lain-lain dia mencoba untuk menajamkan hati nuraninya sehingga dia bisa menangkap dan mempunyai kejelasan ini berasal dari Allah dan ini harus diwartakan. Sedangkan kalau para murid minta saja bisa langsung. Seolah-olah dalam hidup 24 jam para murid itu, kecuali kalau pada saat tidur, itu adalah suasana doa di mana dia bisa berdialog dengan Allah secara langsung. Kalau kita dalam doa, kita hanya berdialog dalam keheningan kita, dalam kebersamaan kita sebagai jemaat. Tetapi para murid, para rasul itu 24 jam bisa berdialog dengan Tuhan. Bisa melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat. Walaupun mujizatnya tidak untuk mereka, tetapi untuk orang lain. Nah, ibu bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita yang membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga, membuka mata, itu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Untuk menjelaskan bahwa kita ini diberi kesempatan untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan. Maka mari kita mencoba kesempatan ini, kita usahakan untuk tidak kita biarkan. Namun biarkanlah Tuhan itu juga berkarya dalam diri kita. Kita membiarkan Tuhan itu juga misalnya itu mendampingi kita. Bahkan mudah-mudahan kita juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa mewartakan kehadiran Tuhan. Supaya orang lain melalui kehadiran kita bisa melihat Tuhan itu tetap Tuhan yang mendampingi kita. Bukan Tuhan yang diam di surga, tetapi Tuhan yang tetap ikut campur tangan dalam urusan-urusan kita. Nah, ibu bapak, saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita sebagai orang pengikut Tuhan, kita bangga akan hal itu. Dan kita juga tetap harus meneruskan dengan setia untuk membuka hati, pikiran, mata, telinga kita bagi kehadiran Tuhan. Selamat merenungkan.